Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Namita Putri dari Universitas Mancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah pengantar akuntansi dengan tema materi pengantar akuntansi dan bisnis. Diawali dengan definisi perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output kepada pelanggan. Kemudian jenis-jenis perusahaan, yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaannya itu bisa Disney, produknya hiburan, Garuda Indonesia, transportasi, Marriott Hotel, Citibank, keuangan dan perbankan, Telkomsel, telekomunikasi. Kemudian perusahaan manufaktur, ada Honda, produknya mobil dan motor, Intel, produknya komputer, Boeing, produknya pesawat terbang, Nike, sepatu dan pakaian olahraga, Coca-Cola minuman, Sony barang elektronik. Kemudian ada perusahaan dagang, Carrefour seperti barang kebutuhan sehari-hari, KitStation mainan, Electronic City barang-barang elektronik, Lands End pakaian, Amazon.com produknya berupa buku, CD dan produk-produk lainnya melalui internet. Di sini ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh perorangan. Tipe perusahaan ini sangat diminati oleh para pebisnis dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk pendiriannya terbilang cukup rendah. Kelemahan utamanya adalah sumber daya keuangan yang terbatas hanya pada milik pribadi. Kemudian ada persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Seperti juga perusahaan perseorangan, persekutuan dapat berupa perusahaan lokal seperti toko perbaikan sepatu dan lain-lain. Kemudian korporasi atau perseroan terbatas PT dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Kepemilikan dalam korporasi terbagi dalam lembar saham atau sero. Nah, korporasi menerbitkan saham-saham tersebut kepada perorangan atau perusahaan lain yang kemudian menjadi pemilik atau pemegang saham korporasi tersebut. Keunggulan utamanya yaitu kemampuan untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya dengan menerbitkan saham. Kemudian ada etika bisnis. Ada prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Kemudian ada definisi akuntansi menurut American Accounting Association. Akuntansi proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Nah, akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Nah, aset di sini merupakan sumber yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang, lalu ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik. Rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Kemudian neraca yaitu daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Kemudian ada laporan arus kas. Rangkuman dari penerimaan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu.
Laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Kemudian ada arus kas dan aktivasi investasi, yaitu bagian ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Oke, sekian saja dari apa yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.